Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat musafir. Bagi orang yang berpergian, Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Ini bukti kasih sayang Allah dan pemaafan Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini bukti bahwa syariat Islam itu tidak pernah memberatkan. Yuridullahu bikumul usra, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menghendaki kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah, salah satu kemudahan yang diberikan Allah adalah rukhsah. Rukhsah, keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan diberikan dua rukhsah. Rukhsah pertama adalah qashar sholat. Yang biasanya kita sholat 4 rakaat pada saat sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya, maka kemudian bisa memperpendek menjadi 2 rakaat. Nah, yang kedua adalah jamak. Jamak ini artinya menggabungkan. Qala al-musannif rahimahullah, al-jam'u bainas salataini taqdiman wa ta'khiran. Al-jam'u ini dari kata jama'a, yajma'u jam'an. Artinya mengumpulkan. Dari kata itu muncul kata jami', muncul kata majmu'. Jami' itu artinya berkumpul. Maka orang kemudian menyebut masjid jami'. Masjid di mana orang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Setiap masjid pasti jami'. Tapi salah satu tradisi masyarakat kita membedakan ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Padahal semua masjid seharusnya jami' kan. Artinya bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, mushola sebenarnya disebut juga masjid. Cuma tradisi masyarakat kita ini memang banyak membeda-bedakan tempat ibadah. Ada musola, ada masjid. Padahal semuanya itu masjid. Tempat di mana kita sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan ini membahas tentang al-jam'u, menggabungkan. Menggabungkan apa? Baina antara as-salataini. Salatun, salatani, itu 2 salat. Karena posisinya adalah dia majrur, karena ada baina, maka menjadi salataini, bainas salataini. Jangan dibaca bainas silataini, tapi bainas salataini, di antara 2 salat. Misalnya salat zuhur dan asar, itu digabung tuh maksudnya. Atau salat maghrib dan isya, tapi nggak bisa menggabung salat subuh. Mau gabung dengan mana? Susah kan? Mau gabung 2 kan nggak mungkin. Mau gabung dengan zuhur kejauhan kan. Maka zuhur dan asar. Dan menjamak itu 4 rakaat, 4 rakaat. Itu jamak itu. Nanti ada qashar jamak, 2 rakaat digabung. Namanya qashar jamak. Ini jamak lain ya. Jamak menggabungkan 2 salat. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Gabung tuh. Itu namanya jamak. 4-4. Tapi nanti orang yang berpergian bisa 2 dapat dia. Qashar dan jamak. Di qashar dulu 2 rakaat 2 rakaat, lalu kemudian dijamak. Atau maghrib 3 enggak di qashar, nanti kemudian isya dijamak qashar. Jadi 2 rakaat, 3 dan 2. Nanti akan dijelaskan di sini. Taqdiman wa ta'khiran. Taqdim dari kata qaddama yuqaddimu taqdim. Taqdim itu mendahulukan. Jadi yang ada di ujung ditarik lebih dulu tuh takdim. Yang kedua takhir, bentuknya sama ini. Akhara yuakhiru takhir. Ditangguhkan, diakhirkan. Jadi yang
Misalnya kita sholat zuhur, kita nggak sholat, nanti sholat asar, zuhur tarik tuh. Itu namanya apa tuh? Takhir. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya takhir. Kalau asalnya ditarik ke zuhur, namanya takdim. Itu aja bedainnya. Jangan bingung itu. Takdim dan takhir. At-ta'rif. Nah, sama, bentuknya sama kalau dalam shorof. Ta'rif, takdim, takhir sama. Qaddama yuqaddimu takdim. Akhara yuakhiru takhir. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Bentuknya sama. Timbangannya sama. Itu namanya shorof atau tasrif. At-ta'rif, pengertian dari jama' itu adalah huwa, yaitu an yajma'a, menggabungkan. Apa yang digabungkan dan siapa? Yang menggabungkan adalah al-musolli, bukan al-musolla. Kalau musola tempat sholat. Kalau al-musolli orang yang sholat. Siapa yang menggabungkan? Orang yang sholat. Apa yang digabungkan? Bainad dhuhri wal asri. Antara sholat zuhur dan sholat asar. Bentuknya seperti apa? Takdiman. Didahulukan asar ke zuhur fi waqti dhuhri. Takdiman fi waqti dhuhri, dengan menarik waktu asar ke waktu, sholat asar ke waktu zuhur. Itu namanya takdim. Bi an yusalliya al-asra ma'az zuhri qabla hululi waqtil asri. Yaitu caranya adalah yusalli al-asra, dia sholat asar, ma'az zuhri, disertai dengan sholat zuhur, qabla hululi waqtil asri, sebelum datang waktu asar. Itu namanya takdim. Au yajma'u bainahuma takhiran, atau dia menggabungkan antara dua sholat zuhur dan asar takhiran, dalam bentuk mengakhirkan sholat zuhur. Apa itu? Bi an yu'akhirat zuhra, dengan mentakhirkan sholat zuhur, hatta yajma'a waqtahu, sampai waktunya itu dia gabungkan, wa yusalliyahu ma'al asri, dan dia sholat bersama sholat asar, fi waqtil asri, pada waktu asar, mislu zuhri wal asar, seperti zuhur dan asar. Itu namanya takhir. Takhir itu Anda sholat asar, Anda tarik zuhur. Kalau takdim, Anda sholat zuhur, Anda tarik asar. Itu takdim. Nah, itu yang kedua, takhir. Wal jam'u bainal maghribi wal isya, seperti juga jamak menggabungkan antara sholat maghrib dan isya. Bisa fayajma'u bainahuma, bisa menggabungkan antara keduanya, takdiman wa takhiran, baik dalam bentuk jamak takdim maupun dalam bentuk jamak takhir. Nanti saya akan jelaskan. Amma subuhu, sementara sholat subuh, fala yasihu fihil jam'u, tidak sah menjamak sholat. Qala ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang beriman adalah satu ketetapan yang sudah ditentukan waktunya. Mauqut, mauqut dari kata waqtun. Mauqut sudah ditentukan waktunya. Nah, itu sekilas tentang persoalan salat jamak atau jamak salat, dan dia adalah rukhsah. Rukhsah itu Anda boleh ambil, boleh tidak. Karena itu adalah sedekah. Tasaddaqallahu alaikum. Jadi sedekah yang Allah berikan kepada kalian itu rukhsah. Tapi alangkah bagusnya untuk supaya meringankan kita, ya kita ambil aja. Kan lebih enak tuh. Kalau kita sholat berpergian 4 jadi 2. Lalu kemudian apalagi kalau digabungkan sholat zuhur dan asar. Jadi asar nggak lagi kepikiran. Kalau kita perjalanan kemikirin sholat kan nggak enak tuh. Jadi kita sudah ambil asarnya, perjalanan enak. Sampai maghrib, nanti maghrib ketemu, sholat maghrib, ambil lagi isya. Nanti pas setelah sholat maghrib kita perjalanan, kita nggak mikirin isya. Itu enaknya itu. Makanya orang berpergian enak itu. Dia punya kelebihan memperpendek dan menggabungkan sholat. Itu kelebihan. Dan itu khusus buat Haji Poji. Sohibus safar. Musafir kelana deh, itu kelana. Cuma sayangnya pas pulang capek semua badannya. Hukum dari jamak itu adalah jawaz. Boleh.
Nah, nanti persoalannya adalah hukum bolehnya itu apakah di tempat tertentu atau di semua tempat dalam perjalanan. Itu yang jadi ikhtilaf para ulama. Apakah boleh? Semua ulama itu sepakat jamak itu ada. Tapi persoalannya jamak itu di mana? Apakah di tempat tertentu atau di tempat-tempat lain yang kita berpergian? Yang disebut dengan safar. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ini kita langsung masuk sajalah. Oh, sudah ada penjelasannya di sini. Kaifiyatu sunnatin nabawiyyati fil jam'i. Kaifiyat itu mekanisme, tata cara. Dari kaifa itu bagaimana. Kaifiyatu tata cara, as-sunnati jadi mudhafun ilaih. An-nabawiyyah jadi sifat. Jadi dibacanya kaifiyatu sunnatin nabawiyyati. Kaifiyat sunnah nabawiyah fil jam'i, berkenaan dengan persoalan jamak salat. Di sini tentu ada beberapa pandangan para ulama jumhur atau para ulama madhab. Qala al-jumhur, jumhur ulama, mayoritas ulama berkata, al-jam'u baina adh-dhuhri wal asri bi Arafah sunnatun wa baina al-maghribi wal isya'i bil muzdalifati fi waqtil isya'i sunnatun. Kata ulama jumhur, jamak salat zuhur dan asar kalau kita berada di Arafah pada saat melaksanakan haji itu sunnah. Jadi orang yang melaksanakan haji itu kan akan wukuf di Arafah itu. Nanti di Arafah itu Anda menjamak sholat. Sholatnya dijamak. Nanti pas di Muzdalifah malam tuh. Nanti sholat maghrib dan isya. Tapi jamak takhir. Kalau di Arafah jamak takdim. Artinya apa? Waktu asar ditarik ke zuhur. Nanti pas ada mabit di Muzdalifah kan sementara. Di Muzdalifah biasanya malam tuh. Nanti di situ sholat maghrib dan asar digabung, tapi takhir belakangan. Karena apa? Karena perjalanan kita dari Arafah ke Muzdalifah itu sampai malam tuh. Macetnya minta ampun tuh. Nah sampai malam dan biasanya kita sudah sampai isya. Nah itu udah maghrib ditarik ke isya. Itu namanya takhir. Tapi pas ada di Arafah, kita jamak itu. Sholat asar ditarik ke zuhur. Nah, jadi jamak syariat awalnya itu di situ. Nah, nanti ada perbedaan pendapat. Apakah di tempat-tempat lain boleh enggak? Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah, sekarang kita lihat. Pada persoalan jamak di Arafah dan Muzdalifah, semua sepakat. Nggak ada masalah. Artinya, Anda menjamak itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu sunnah. Nah sekarang persoalannya adalah di kalangan para ulama mazhab, yang kedua ini. Al-jam'u fi amakina ukhra ghairi ma kana bi Arafata wa Muzdalifata. Al-jam'u jamak, salat, fi amakin, dari amkinah, jamaknya amakin, di tempat-tempat ukhra yang lain, ghairi maka Nabi Arafah, selain tempat-tempat selain Arafah dan Muzdalifah. Gimana nih? Misalnya saya pergi ke Bandung misalnya atau pergi ke Surabaya. Apakah bisa menjamak atau tidak? Padahal itu bukan Arafah dan Muzdalifah. Nah, di sini terjadi dua perbedaan pendapat. Ada pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat Abu Hanifah. Nah, itu beda nih. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya gimana. Qala al-jumhur, berkata mayoritas ulama terkait dengan jamak di tempat-tempat lain selain Arafah dan Muzdalifah. Kenapa Arafah Muzdalifah disebutin? Karena Nabi melakukan itu. Maka itu menjadi syariat. Bahkan orang-orang yang tidak berpergian yang ada di Mekah, itu sholat bersama Nabi pada saat Nabi berada di Arafah dan di Muzdalifah. Itu jamaah semua, meskipun dia mukim. Karena dia syariat. Sesuatu yang Nabi lakukan dan semua ngikutin. Maka Nabi mengatakan, ya ahla Makkah, atimmus salat. Kamu sempurnakan sholatmu, jamaknya 4-4. Tapi kami, nahnu qaumus safar. Kami 2-2. Kata Rasul. Kenapa?
Nabi dari Madinah hijrah. Meskipun Nabi lahir di Mekah, karena dia tinggal di Madinah, maka ketika berada di Mekah, dia menjadi musafir. Karena tempat tinggalnya di mana? Madinah. Tempat kelahirannya di Mekah. Dianggap musafir. Maka pada saat Nabi pergi haji bersama sahabat, disertai para sahabat yang ada di Mekah, Nabi mengatakan kepada orang yang mukim di Mekah, sholat Anda 4 rakaat, tapi dijamak. Sholat kami 2 rakaat, karena kami musafir. Dua-dua. Nah, para ulama sepakat jamak di Arafah Muzdalifah itu syariat ada. Tetapi perbedaan pendapat itu bagaimana kalau jamaknya di tempat lain selain Arafah dan Muzdalifah? Disitulah terjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, jumhur ulama mengatakan yajuzul jam'u fi anwa'il asfaril mubahati. Boleh menjamak di berbagai macam safar yang dibolehkan. Safar yang dibolehkan itu adalah safar yang dilakukan oleh orang yang berpergian tujuannya bukan untuk melakukan maksiat. Misalnya pergi mengunjungi orang tuanya, ziarah makam, ziarah para wali, kemudian piknik, tafakur alam. Maka istilahnya jangan piknik, ganti tadabbur alam. Supaya ada pahalanya kan. Karena di sana kan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat berpergian seperti itu dianggap asfar mubahah. Dan itu boleh melakukan qasar dan boleh juga melakukan jamak. Kapan? Ba'dal khuruji minal baladil muqimi biha. Setelah dia keluar dari tempat yang dia menetap. Dari negeri yang dia menetap. Balad, negeri. Al-muqim, dia menetap di situ. Kan kemarin kita udah jelasin tuh. Pada saat qasar, kapan orang berlaku qasar sholat? Kapan? Setelah dia keluar dari kota, gerbang kotanya. Itu dianggap sudah berlaku, dia boleh melakukan qasar sholat. Tetapi untuk qasar sholat harus ada jarak awal dia berpergian. Berapa tuh jaraknya? Nah, 83 kilo. Nah, jarak perpergiannya ke situ. Tapi perjalanan boleh melaksanakan qasar sholat itu setelah keluar dari gerbang kota Jakarta. Ya, pokoknya perbatasan saja. Kira-kira udah keluar kota enggak nih? Nah, kalau sudah keluar kota, biasanya ada kan di rest area tuh di tol tuh. Itu di mana tuh? Cikampek tuh ya. Nah, Cikampek ya? Kejauhan ya? Cikarang. Ya pokoknya dia pintu gerbang kota lah. Dia sudah keluar kota Jakarta, itu dianggap sudah boleh melakukan qasar dan juga boleh melakukan jamak. Hatta kharijah, sampai keluar dari negeri itu. Maksudnya apa? Ai al-manafi'ut tabi'ati lil Madinah. Yaitu fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota tersebut. Apa misalnya? Mislu sorf. Sorf itu artinya tempat penukaran uang. Sorf. Ya kalau di sini ATM lah. Temu ATM. Berarti kota kan? Wal kahriba, ada listrik. Ada tempat kahriba itu listrik. Kemudian apa lagi? Wa miya isyurbi, ada tempat fasilitas minum, miyah. Kalau orang Arab bilang moya, itu dari miyah, moya. Air. Dan ingat kalau di Arab itu WC itu bukan dibilang, kita kalau bilang WC apa sih? Hamam. Apa lagi? Baitul Khala, itu kitab fikih itu Baitul Khala. Tempat menyendiri, rumah menyendiri. Baitul Khala. Apa lagi? WC. Mirhat. Itu kan begitu kan? Ada Baitul Mirhat. Tapi di sana bilangin dauratul miyah. Iya, coba aja di sana. Dauratul miyah, Fin. Tempat pokoknya seperti air WC itu di mana? Pakai dauratul miyah, dauratul miyah. Daur itu kan berputaran, miyah itu kan air. Dan jadi mereka menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang kita nggak paham itu. Nah, miyahus syurbi, fasilitas air minum buat umum. Wa khidmatil muwasalat, khidmah itu layanan. Khidmah. Makanya kalau kita bilang, ada yang bisa saya bantu? Ayo khidmah ya Sayyidi. Ada nggak yang bisa saya bantu? Ayo khidmah. Itu pakai khidmah. Ini jamak khidmat. Khidmatun jamaknya khidmat. Al-muwasalat,
Transportasi, layanan transportasi. Berarti kalau di sini apa namanya? Layanan transportasi apa? Stasiun, apalagi? Kalau mobil-mobil apa itu? Terminal, itu maksudnya. Stasiun, kereta, terminal, itu dianggap dengan khidmat al-muwasalat. Kata jumhur ulama, boleh Anda menjamak kalau Anda melakukan safar yang dibolehkan. Yang penting syarat safarnya memenuhi ketentuan. Tapi Abu Hanifah bilang, la yajuz. Jamak itu enggak terjadi kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Jadi mereka enggak ada istilah jamak itu. Yang ada qasar. Jamak enggak berlaku. Itu pendapat siapa? Abu Hanifah. Nanti ada alasannya. Kata Abu Hanifah, tidak boleh menjamak kecuali di tempat Arafah dan Muzdalifah. Kenapa? Karena Rasul hanya menjamak di tempat itu. Berdasarkan prakteknya dan diikuti oleh para sahabat, baik yang di Madinah maupun di Mekah. Itu kata siapa? Abu Hanifah. Yang kedua, kata Abu Hanifah, jamak itu bukan karena alasan safar. Abu Hanifah nih logikanya. Kalau kita kan mengatakan jamak kalau dia safar. Tapi kata Abu Hanifah, jamak di sini yang dilakukan oleh Nabi bukan karena Nabi melakukan perjalanan, tapi karena ibadah. Nusuk karena ibadah. Manasikil hajj karena persoalan ibadah. Dan kenapa? Karena penduduk Mekah juga menjamak sholatnya meskipun dia nggak safar. Kira-kira logis nggak? Logis tuh Abu Hanifah. Nanti dikritik oleh Imam Syafi'i dan imam lainnya. Juga jatuh Ibu Abu Hanifah. Yang kedua, kata Abu Hanifah, kalau Anda menjamak sholat selain yang dilakukan oleh Nabi, berarti Anda sholat tidak sesuai dengan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan kepada orang beriman, waktunya sudah ditetapkan. Waktu sholat zuhur ini sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, ada waktunya. Lah kalau Anda menarik zuhur ke asar, berarti di luar waktu. Bisa dipahami nggak? Ini kata Abu Hanifah, di luar waktunya. Berarti Anda melakukan sesuatu yang melanggar dan merusak waktu sholat. Abu Hanifah cerdas juga ini. Dia bisa bermain dengan logika. Maka kata Abu Hanifah, tidak ada jamak illa bi Arafah wa Muzdalifah. Kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Dan itu bukan karena alasan safar. Tapi karena alasan ibadah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah yang tidak safar pun mereka ikut Nabi menjamak salatnya. Tapi dia lupa, Nabi mengqashar di situ. Qashar dan jamak. Tapi orang-orang yang ada di Mekah, dia cuma jamak tapi tidak mengqashar. Salat zuhur dan asarnya jadi 4 rakaat. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Bisa ya? Insya Allah bisa lah. Cerdas-cerdas nih jamaah ini. Kalau yang ketawa lebih kencang, cerdas. Itu paling cerdas itu. Paling cerdas. Bukan cerdas cermat ya. Qala Abu Hanifah la yajuz. Nah sekarang bagi mereka yang mengatakan boleh, dalilnya banyak banget. Yang pertama adalah hadis Anas. Anas bin Malik. Nah sekali lagi saya katakan, sebagian besar Anda kalau menemukan hadis-hadis, riwayatnya cuma 7 orang aja tadi. Sebagian besar ya. Kalau nggak Abu Hurairah, Anas bin Malik. Kalau nggak Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Kalau nggak Abdullah bin Umar, siapa lagi? Ibnu Abbas. Itu aja. Kalau nggak Jabir bin Abdullah. Pokoknya nggak banyak berubah kecuali mereka-mereka aja. Kecuali yang sedikit aja kan, yang jarang. Misalnya dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. Kata Anas, Rasulullah. Jadi ini Rasulullah, ini perkataan Anas dengan melihat apa yang dilakukan oleh Rasul, bukan perkataan Rasul ya. Kalau Rasul bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ijma'u sholatakum, jamak salat kalian, enggak kan? Ini Anas melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu nanti akan jadi alasan itu.
Hadis Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala apabila berpergian qabla an tazigha syamsu sebelum matahari tergelincir atau sebelum waktu zuhur akhara dhuhra. Jadi dia pergi sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur jam 12, pergi jam setengah 12. Kira-kira sholat zuhur enggak? Enggak, dia takhirkan zuhur. Zuhur ditarik kemana? Ke asar. Jadi dia pergi tuh. Dia pergi duluan, lalu kemudian Rasul menarik zuhur ila waqtil asri. Sampai waktu asar. Summa nazala, kemudian dia singgah. Fajama'a bainahuma, lalu kemudian asar dan zuhur digabungkan, namanya jamak takhir. Fa in zaghatis syamsu qabla ayyartahila salat zuhra tsumma rakiba. Apabila matahari tergelincir sebelum Rasulullah berpergian, Rasul ngapain dulu? Salat zuhur, baru rakiba. Kemudian dia pergi. Tapi dalam satu riwayat, dia salat zuhur dan asar. Asar itu ditarik. Kalau asar ditarik ke zuhur namanya jamak takdim. Ini hadis muttafaq alaih. Yang kedua, hadis yang memperkuat adalah terkait dengan jamak. Nah, hadis tadi mengatakan ada jamak zuhur dan asar. Ini mengatakan bahwa Nabi melakukan praktek jamak takdim zuhur dan asar atau asar dan zuhur. Yang kedua adalah hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qol, hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, ini perkataan Ibnu Abbas melihat Rasulullah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jam'an wal maghriba wal isya'a jam'an fi ghairi khaufin wala safarin. Ibnu Abbas lebih keren lagi nih. Rasulullah itu sholat zuhur dan asar di jamak, maghrib dan isya di jamak. Sementara beliau tidak dalam keadaan khauf, takut ya, wala safar, tidak berpergian. Berarti jamak boleh nggak kalau nggak berpergian? Boleh. Nanti jamak yang mana? Jadi kalau qashar harus berpergian. Jamak boleh nggak berpergian? Boleh. Nanti akan dijelaskan. Yang berikutnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz ibni Jabalin innahum kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Tabuk. Bahwa mereka, para sahabat Nabi itu, kata Mu'adz bin Jabal, keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Tabuk, pada saat perang Tabuk. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pada saat perang Tabuk itu yajma'u baina dhuhri wal asri, menggabungkan sholat zuhur dan asar. Wal maghribi wal isya'i, menggabungkan sholat maghrib dan isya. Berarti hadis ini mengatakan jamak itu terjadi, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, kata Mu'adz bin Jabal, qala fa akhara as-salata yawman thumma kharaja fasalla zuhra wal asra jami'an summa dakhala summa kharaja fasalla al maghriba wal isya jami'an. Kata Mu'adz bin Jabal, Rasul mentakhirkan salat satu ketika, kemudian dia melakukan berpergian, maka dia salat zuhur dan asar secara bersamaan atau di jamak. Kemudian dia masuk ke satu tempat, lalu kemudian keluar lagi, lalu kemudian salat maghrib dan isya secara jamak. Hadis ini hanya memperkuat saja bahwa jamak itu terjadi dan membantah perkataan Abu Hanifah. Yang mengatakan, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada jamak selain di dua tempat. Itu persoalannya. Wa kana radda Abu Hanifah fi dzalik ta'wil khas. Tetapi Abu Hanifah radda, membalikkan lagi pernyataan itu dengan penakwilan yang khusus. Maksudnya menolak pendapat terkait dengan hadis Mu'adz bin Jabal dengan melakukan takwil. Takwil itu mengalihkan maknanya. Bukan itu yang dimaksud. Kata Abu Hanifah mengomentari hadis yang terkait dengan perang Tabuk tadi.
di mana Rasulullah menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Apa kata Abu Hanifah? Annahu innama awqa'a salat az-zuhri fi akhiri waqtiha wa salat al-asri fi awwali waqtiha ala ma jaa fi hadithi Jibril. Kata Abu Hanifah, Rasulullah itu melaksanakan sholat zuhur itu di akhir waktu. Jadi sholat zuhurnya kapan dimulai? Jam 12. Berakhirnya kapan? Sebelum waktu asar jam 3 misalnya. Beri contoh. Berarti jam 2:45 Rasulullah sholat zuhur. Kata Abu Hanifah. Jadi diakhirkan. Lalu kemudian sholat asar yang waktunya adalah jam 3, sholat tepat waktu. Di awal waktu. Ngerti nggak maksudnya? Seakan-akan ada jamak. Seakan-akan ada penggabungan. 4. Dan ingat, jamak itu bukan 22, 4. Tapi kalau qasr jamak, 22. Makanya kalau Anda misalnya sholat berpergian, 2 rakaat, harus ada qasronnya. Qasran. Nggak boleh langsung jam'at takdim, majmu'an ilaihil asri. Tapi lupa qasran, jadi 4 itu. Harus qasran, 2 rakaat. Nanti kita ajarkan niatnya. Apa semua niatnya enggak? Enggak perlu. Nah, itu harus tahu tuh niatnya gimana. Hah? Soal besar. Nah, jadi ada 2 pendapat nih. Pendapat pertama mengatakan tidak ada jamak. Pendapat yang kedua mengatakan ada jamak di tempat-tempat selain Musdalifah dan Arafah. Kenapa kok bisa terjadi ikhtilaf? Abu Hanifah mengatakan bahwa yang mereka sebutkan tadi itu perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Siapa nyebut tadi? Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mu'az. Itu cuma dia mengatakan qala. Tuh, Abu Hanifah. Sementara Nabi nggak bilang qala. Dia cuma lihat Nabi. Yang Nabi itu melakukan perbuatan jamak. Kata Abu Hanifah, Rasul tidak memerintahkan untuk menjamak antara 2 sholat. Tapi dia melakukannya. Nah, ini jadi persoalan. Nah, perbuatan Rasul itu ada yang mengikat, ada yang boleh. Ada yang mengikat, ada yang boleh. Kalau Rasul mengatakan ini mengikat, itu akan mengikat. Tapi kalau Rasul tidak mengatakan mengikat, maka dia menjadi boleh. Nah, terkait dengan jamak itu adalah rukhsah, maka dia boleh aja. Anda boleh jamak, boleh tidak. Tergantung dari keinginan Anda. Nah, itu ikhtilafnya seperti itu. Tapi di kalangan para ulama itu biasa itu. Ikhtilaf seperti itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, kita lanjut. Hal yasihu li ashabil a'dzari al-jam'u. Hal apakah yasihu sah li ashabil a'dzar, orang yang punya udzur. A'dzar itu jamak dari udzur. Udzur, kita bilangnya ada udzur dia. Artinya ada halangan yang membuat dia tidak bisa melakukan itu. Namanya udzur. Jamaknya a'dzar. Orang yang punya udzur namanya sahibul a'dzar, sahibul udzur. Tapi karena banyak ashabul a'dzar. Jadi kalau diartikan apakah sah bagi orang yang punya udzur, al-jam'u menjamak sholat. Dia enggak berpergian nih. Tapi dia punya udzur. Nah, kata Ibnu Abbas tadi, dia mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an. Rasul salat zuhur dan asar dia jamak, wal maghriba wal isya'a jami'an, maghrib dan isya dia jamak, fi ghairi khaufin wala safar. Tidak dalam keadaan dia takut. Maksudnya takut itu artinya dalam peperangan ya. Tadi disebutkan dengan Tabuk, peperangan Tabuk, takut, berarti dia bisa menjamak. Atau kalau dia dalam berpergian, tapi ini tidak dua-duanya. Berarti dalam kondisi yang tidak dalam keadaan takut, tidak dalam berpergian. Kira-kira boleh enggak? Ini pendapat atau perkataan Ibnu Abbas. Hadzal haditsus sahih fil Bukhari wa Muslim. Hadis sahih ini ada dalam kitab Bukhari Muslim. Berarti hadis sahih. Akhadha bi Ahmad ibnu Hanbal, yang hadis ini diambil oleh Ahmad bin Hanbal
Wa qala, dan Ahmad bin Hanbal mengatakan yajuzul jam'u daf'an limasyaqqatit taharati inda kulli shalah. Boleh menjamak karena alasan menolak masyaqqah. Masyaqqah itu keberatan, sesuatu yang memberatkan. Misalnya apa? Kalau dia bersucinya susah. Inda kulli shalah. Misalnya airnya susah dicari. Tayamum juga susah. Maka dia boleh menjamak salat. Artinya orang yang sulit toharoh. Apakah karena airnya susah? Juga susah mencari alternatif pengganti air. Misalnya tangannya banyak luka, dia nggak bisa toharoh menggunakan air dan juga menggunakan debu. Maka di situ dia boleh menjamak sholatnya. Kalau dia pakai air terus, itu bisa mudarat kepada kesehatannya. Wal mustahadah, atau orang yang dalam keadaan istihadah, darah, penyakit. Ada orang misalnya belum haid perempuan, 9 tahun. 9 tahun kan batas haid perempuan ya. Kalau dia umur 9 tahun ternyata keluar darah, maka itu dianggap darah haid. Tapi kalau baru umur 7 tahun, tiba-tiba keluar darah, itu bukan darah haid, namanya istihadah. Darah penyakit yang tak normal. Atau misalnya dia haid, batas maksimal haid itu 15 hari. Di luar itu bukan haid, darah penyakit. Nah, orang yang istihadah seperti itu boleh jamak sholat. Kenapa? Karena dia ada masyaqqah. Masyaqqahnya apa? Tiba-tiba keluar lagi. Itu kan sesuatu yang najis. Nah, bagi mereka itu pas satu wudu langsung aja dijamak sholatnya supaya jangan sampai keluar lagi darah itu. Itu boleh. Bisa dipahami ya? Itu mustahadah. Wasalisul bol, orang yang kencingnya nggak bisa ditahan, bol. Salis bol itu artinya tukang beser. Tahu beser ya? Pokoknya jebol terus. Tak pertahanannya jebol. Dia nggak bisa nahan. Ada yang begitu kan? Ada. Nah yang begitu tuh, kalau dia sudah wudu, sholat, jamak aja lah. Khawatir nanti tiba-tiba dia beser lagi. Repot lagi. Dan itu nyusahin. Allah nggak pernah memberatkan. Yang seperti itu boleh. Al-ajiz anit tahara bil ma' awit tayammum likulli shalah. Atau orang yang tidak mampu melakukan taharah dengan air atau taharah dengan tayamum setiap sholatnya. Itu boleh menjamak sholat. Dia tidak khauf, tidak safar. Tidak dalam keadaan takut dalam peperangan, tidak pun juga dalam perpergian, dalam keadaan biasa. Tapi karena dia tidak mampu melakukan itu karena masyaqqah dalam persoalan bersuci, maka dia berlaku menjamak sholatnya. Berarti jamak sholatnya berapa-berapa? 4-4, jangan 2-2. Kalau 2-2, itu qasar namanya. Dia nggak boleh qasar, dia bukan safar. Itu harus paham. Ini mentang-mentang dibilang jamak, semua jamak qasar. Jamak 2-2, itu salah, keliru. Jamak itu 4. Tapi kalau berpergian, boleh jamak qasar. Bahkan disebut jamak qasar atau qasar jamak. Wal ajizu an ma'rifatil waqti, atau orang yang tidak mampu mengetahui waktu sholat. Siapa misalnya? Mislul a'ma, atau orang buta yang nggak tahu nih ini jam berapa sekarang nih. Dan dia tinggal di tempat jauh yang nggak ada azan. Hutan, dia tinggal sendirian. Dia buta lagi. Dia nggak bisa tahu tuh waktu sholat. Makanya di situ dia punya diberikan rukhsah oleh Allah bisa menjamak sholat. Wasakini tahtal ardi, atau orang yang tinggal di bawah bumi. Maksudnya apa? Jauh dari peradaban manusia lah. Itu boleh tuh dia menjamak sholat. Tapi para penambang, iya. Kalau penambang kan di bawah bumi tuh. Nah yang seperti itu boleh tuh menjamak sholatnya. Di bawah basement. Ya, kalau di bawah di bawah bumi juga gitu. Tukang parkir tuh. Nah, bagi mereka itu disebutkan yubahul jam'u. Yubahu dibolehkan. Apa tuh dibolehkan apa? Al-jam'u menggabungkan. Bagi siapa? Liman khafa ala nafsihi, bagi orang yang khawatir terhadap dirinya, au malihi terhadap hartanya, au irdihi terhadap kehormatannya, waliman khafa dararan, atau orang yang khawatir ada bahaya. Doror itu bahaya.
yalhiquhu, yang bisa menyertai dia. Karena apa? Bitarkihi fi ma'isyati, karena dia meninggalkan di dalam kehidupannya. Wa fi dzalika sa'atun lil ummal, dan hal seperti itu adalah diberikan keluasan bagi siapa? Al ummal, bagi para pekerja, alladzina yastahilu alaihim tarku amalihim, mereka yang mustahil meninggalkan pekerjaan mereka. Mustahil mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Misalnya siapa? Itu di daerah Morowali, Bahodopi itu ada orang menjaga pembakaran, itu nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal bahaya itu. Ya. Nah, orang seperti itu boleh menjamak sholat. Hah? Apalagi tentara kan. Yang kedua, memang nggak boleh tinggal itu. Pokoknya kalau ada shift langsung cepat. Karena saya pernah ngisi kegiatan spiritual manajemen training itu sampai 3 tahun di situ. Itu luar biasa tuh kalau dibayar oleh perusahaan besar itu tuh, yang rata-rata banyak orang Cina itu. Namanya PT IMIP, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Yang sering kali itu ada ratusan ribu orang Cina di situ. Ada orang, kita juga banyak, ratusan ribu juga sama. Nah, saya dan teman-teman itu diberikan kesempatan untuk melatih spiritualnya mereka. Jadi kita sekali ngisi, itu 7.500.000. Makanya saya bilang, kaya juga saya tinggal waktu di Palu itu. Setiap bulan. Bukan cuma itu, ngisi kegiatan, pas tiap bulan dibayar gaji. Jadi ada gaji tambahan. Saya bilang, luar biasa. Saking mereka ini memang uangnya nggak habis-habis kan. Namanya tambang timah. Yang buat nikel itu yang bikin baja ringan. Itu pegawainya sampai ratusan. Nah, termasuk orang yang kata Ibnu Taimiyah, tukang masak, dan buat roti, itu boleh jamak sholat. Tapi ingat, dia nggak bisa ninggalin itu masakan. Itu boleh menjamak sholatnya. Atau dia tidak bisa meninggalkan pada saat buat roti. Itu dia bisa jamak. Tapi untuk konteks sekarang kayaknya nggak berlaku ya. Zaman dulu mungkin. Tapi zaman sekarang kan ada shift. Apa itu shift? Pergantian. Kan orang bisa saja. Apalagi dengan alat kan. Dengan alat yang sudah bisa timernya. Kalau orang bikin roti kan ada timer tuh. Dulu kan nggak pakai timer, pada zaman Ibnu Taimiyah. Makanya bisa angus kalau dia tinggal. Makanya dia bisa menjamak sholat. Pada saat itu boleh. Saat sekarang kayaknya nggak boleh lah menurut saya kan. Karena ilatnya udah hilang. Nah, wahadihil umur, kata penulis kitab ini, masalah-masalah yang tadi itu semua, kulluha semuanya, tubihul jam'a, membolehkan jamak, bainad zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan asar, awil maghribi wal isya, antara sholat maghrib dan isya, taqadduman au ta'akhuran, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Wa yubahul jam'u bainal maghrib wal isya khasatan bisabab. Dan boleh menjamak antara sholat maghrib dan isya, khususnya dengan sabab pertama as-salju, kalau turun salju yang sangat dingin. Dan kita nggak berlaku wal barat, keadaan dingin yang ekstrim. Yang ketiga wal jalid, gunung es. Yang esnya itu berjatuhan. Wal wahil, tanah yang kita lewati itu dia berlumpur yang sulit untuk kita bisa pergi ke sana. Warrihis syadidatil barida, dan angin yang kencang yang dingin. Wal mataril ladzi yubillu thawb, dan air hujan yang bisa membasahi pakaian. Itu termasuk bisa membuat orang menjamak salatnya. Wa yatarattabu alaihi husulu masyaqqatin, dan akibat dari itu maka terjadilah masyaqqah. Orang seperti itu dapat disebut orang yang berada dalam masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Dalam keadaan sulit, berat, dia menghadapi seperti itu. La farqa fi dzalik, tidak ada perbedaan tentang hal itu. Apakah baina ayyusalliya bidarhi, apakah dia sholat di rumahnya, au bil masjid, atau di masjid. Walau kana tariquhu maskufan, kalau perjalanannya itu maskufan itu ditutupi oleh salju, ditutupi oleh hujan misalnya, ditutupi oleh lumpur, wa yajibu ayyura'iyat tartib baina salawat fala yuqaddimul asra 'ala dhuhur. Dan dia wajib memelihara susunan antara salat-salat itu, maka dia tidak boleh mentakdimkan asar terhadap zuhur. Nah, sekarang kita akan
melihat bagaimana terkait dengan persoalan sholat atau jamak sholat ini. Gimana caranya sih? Yang pertama adalah pada saat ketika Anda ingin menjamak sholat, itu niat menjamak sholat itu di awal sholat. Misalnya zuhur. Ini zuhur nih. Zuhur dan asar. Anda berpergian, berarti dapat qashar jamak. Kita bicara qashar jamak aja. Jamak qashar atau qashar jamak. Anda mau jamak itu asar ke zuhur. Maka niat menjamaknya itu dimulai di awal. Misalnya apa? Sholat apa yang pertama? Zuhur. Maka yang pertama kali kita sholat adalah zuhur. Zuhur baru asar. Nanti kalau asar zuhur ditarik ke asar, itu boleh boleh dua-duanya. Anda mau zuhur dulu, boleh asar dulu. Tapi kalau jamak takdim, sholat yang pertama dulu, zuhur dulu, baru asar. 2 rakaat kalau kita qashar. Atau kita dalam perjalanan. Tapi kalau seandainya kita mau takhirkan, ini sholat zuhur ke asar, maka Anda boleh milih sholat zuhur dulu, atau sholat asar dulu. Bisa dipahami ya? Kalau takhir. Tapi kalau takdim, sholat yang pertama dulu. Jangan sholat asar dulu. Ada orang jamak takdim, sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu enggak sah. Batal sholatnya. Niatnya gimana? Usolli fardhu zuhri jam'at taqdim majmu'an ilahil asra raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau mau lebih lengkap lagi, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada qashran, jangan lupa qashran. Jadi saya ulangi lagi, usolli fardhu zuhri jam'at taqdim maqduman atau majmu'an ilaihil asra raka'ataini qashran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau diartikan apa? Saya sholat zuhur, jamak takdim. Menggabungkan asar ke zuhur. Majmu'an ilaihil asra. Jadi sholat asar digabungkan ke zuhur. Dicatat tuh, yang suka berpergian ya. Kalau nggak pernah pergi-pergi, nggak usah. Penting tuh yang pergi-pergi tuh. Usolli fardhu zuhri jam'at takdim majmu'an ilaihil asra apalagi raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Itu aja lah, nggak usah pakai mustaqbilal kiblati. Qashran lillahi ta'ala biar nggak lupa. Hah? Di WA. Oh gitu, ente maunya enaknya aja. Semuanya aneh yang japri. Kayak ibu-ibu aja di grupnya nih. Tulisin. Saya bilang, ibu kita udah capek masih nulisin juga. Biar dia salah. Hah? Ada rekamannya. Tinggal kunjungi channelnya. Masalahnya persoalannya pulsanya nggak ada Ustaz. Nah itu persoalan Ustaz. Nah habis itu baru sholat zuhur. Ini kan ini. Sholat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat aja. Nah kemudian setelah itu selesai salam, diri lagi. Tapi sebelum Anda sholat asar, Anda qomat dulu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan langsung sholat kedua, qomat dulu. Habis qomat, baru kemudian sholat asar. Jamak takdim. Usolli fardal asri raka'ataini majmu'an ma'adz zuhri lillahi ta'ala. Usolli fardal asri raka'ataini majmu'an ma'adz zuhri. Majmu'an ma'a digabungkan bersama zuhur. Jadi aku sholat fardhu zuhur 2 rakaat majmu'an ma'adz zuhri qashran. Qashar. Kalau enggak qashar tinggal di 4 rakaat. Qashar ngilangin. Gitu aja. Jadi 4. Misalnya kalau tidak qashar, usolli fardal asri 4 rakaatin majmu'an ma'adz zuhri lillahi ta'ala. Enggak usah lagi pakai qashran. Majmu'an itu dia digabungkan artinya. Kalau enggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia aja. Saya sholat zuhur menggabungkan ke asar atau sholat asar digabungkan ke zuhur.
karena Allah. Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Allah Akbar ini dalam hati, tapi niatnya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Nggak usah pakai soli setengah mati. Nah. Soli, apa itu Ustaz? Apa Ustaz? Jadi lupa kan. Apa itu? Apa itu? Jadi lupa kan. Tapi kalau pakai bahasa Arab nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi yang memang agak berat, susah, dan itu sudah pergi lagi. Udah perjalanan masih bingung niatnya. Iya. Boleh, tapi Anda pas dia bilang imaman, Anda jangan ikut imaman, makmuman. Nanti di imaman kita imaman juga. Boleh, kasih pelajaran. Tapi kalau memang agak susah, Allah nggak pernah berarti, bahasa Indonesia aja. Saya sholat zuhur, jamaah takdim, qashar 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Udah bilang jamaah takdim, Allah paham maksudnya ditarik gitu. Bisa pakai majmu'an. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab memang bahasanya begitu. Sholli fardal asri rakataini majmu'an ma'adz zuhri qasran lillahi ta'ala. Tapi kalau ada orang yang memang maunya lengkap tuh. Qasran, ada mustaqbilal kiblati, ada nilai tol. Lengkap semua. Kadang-kadang bikin lupa gitu. Iya. Bagus, cuma kadang-kadang lupa itu kalau nggak hafal itu. Hah? Paket. Jadi niatnya begitu aja. Kalau nggak bisa bahasa Arab pakai Indonesia. Gitu. Nggak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pikir itu. Tapi jangan lupa bahwa pada saat ketika setelah selesai salam itu komat lagi, jangan langsung. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nanti kalau pergi-pergi ya dipraktekin aja, namanya biasa. Kalau saya kan sering pergi-pergian. Kalau di Sulawesi Tengah itu kita sering pergi-pergian kemana-mana. Oke, saya pikir untuk pertemuan hari ini cukup ya, udah jam 9. Insya Allah kita akan lanjutkan yang sisa-sisa ini. Pertemuan yang akan datang masih soal jamak, nanti juga ada doa safar. Saya pikir untuk pertemuan hari ini, saya pikir cukup. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.